Halo sahabat YouTube, jumpa lagi ya dengan kita di saluran YouTube Floren Channel. Saat ini kita akan menjawab pertanyaan atau request sahabat-sahabat kita ya, yang minta di review tentang bagaimana sih cara menggaji karyawan ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru saja gabung, baru saja nonton, dukung saya dengan menekan tombol subscribe dan harus hidupkan lonceng agar saya lebih semangat lagi untuk menampilkan video-video yang pastinya bermanfaat tentang dunia otomotif, dunia perbengkelan roda 2. Oke teman-teman, di masa pandemi corona ini tetap kita jaga yang namanya 3M, yaitu menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan memakai masker. Oke, lanjut aja teman-teman ya. Teman-teman kita sedang memperbaiki Honda Beat. Ini ganti oli sama mogok ya. Nah inilah kantor saya teman-teman. Kantor. Kita juga lagi nanganin Honda Beat. Ini pecah mesinnya ya teman-teman ya. Mesinnya pecah, jadi kita baru saja melakukan overhaul dan semuanya diperbaiki. Oke, langsung aja ya, kita lihat pertanyaan dari teman kita. Apa itu pertanyaannya? Oke teman-teman, kita akan menjawab pertanyaan dari Raja Cover Akustik dengan teman kita yang namanya Komar 92. Teman-teman kita ini request video tentang Bang, bagaimana cara memberikan gaji karyawan bagi pengusaha bengkel pemula. Nah, untuk Komarnya pertanyaan seperti itu ya. Untuk Raja Cover Akustik, Abang Floren Channel bikin video cara gaji karyawan di bengkel pribadi. Oke, pertanyaan ini akan coba saya jawab ya buat teman-temanku. Yang mau request video, monggo silahkan komen-komen di bawah. Gitu. Oke, kita lanjut ke jawaban kita ya. Nah oke lah tadi teman-teman ya, pertanyaan dari salah satu teman kita. Buat teman-teman yang pengen request video, silahkan komen-komen di bawah. Jika saya berkesempatan, saya akan buatkan videonya. Pertanyaannya adalah dari teman kita, yaitu tentang bagaimana cara menggaji karyawan ya teman-teman ya. Jadi langsung aja teman-teman. Di sini saya ada 3 opsi dari 3 jawaban dari pertanyaan sahabat kita ya teman-teman ya. Bagaimana cara sistem gaji untuk karyawan atau untuk mekanik bengkel sendiri. Baik teman-teman, sistem yang kita pakai yang pertama yaitu kita pakai sistemnya sistem gaji. Sistem gaji itu bisa kita aplikasikan itu seminggu sekali atau sebulan sekali. Yang kedua yaitu persentase. Persentase itu boleh diaplikasikan di harian ya teman-teman ya, harian sesuai dengan item pekerjaan yang teman-teman mekanik kita lakukan. Yang ketiga yaitu kerjasama ya. Kerjasama itu contoh kayak teman-teman mau buka bengkel atau toko spare part tapi teman-teman nggak bisa bengkel. Nah ini bisa kita pakaikan sistem kerjasama. Kita akan jabarkan satu-satu ya teman-teman. Ini hanya sebagai gambaran saja, dimana nanti teman-teman teknisnya saja yang cocok, yang mana yang dipakai monggo. Dan kalau misalkan kurang pas nggak dipakai pun nggak apa-apa. Intinya saya sedikit berbagi informasi tentang pertanyaan dari salah satu teman kita. Oke teman-teman, kita akan jawab yang pertama ya teman-teman ya. Kita akan menggunakan sistem gaji. Nah sistem gaji sendiri ini tadi saya sudah sedikit kasih bocoran, yaitu kita gunakan sistem mingguan atau sistem bulanan. Nah untuk sistem gaji sendiri
Ini teknisnya teman-teman yang tahu di lapangan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena teman-teman sendiri yang tahu bagaimana rutinitas konsumen masuk dan mendapatkan jasa berapa sih per hari atau per bulannya, sehingga teman-teman bisa menggaji untuk teman kita untuk mekanik ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman sendiri yang bisa menentukan. Nah, untuk gaji sendiri di setiap daerah itu beda-beda ya. Di Lampung sini beda kalau misalkan mau menggaji mekanik dibandingkan dengan contohnya di Jakarta. Kalau di Jakarta itu kan kota besar, jadi beda gajinya. Jadi teknisnya teman-teman di lapangan, di lokasi teman-teman sendiri gimana. Terus jasanya sendiri itu per item pekerjaan. Contoh servis ringan di lokasi teman-teman sendiri itu ada patokannya berapa, umumnya berapa. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa kalkulasikan omset jasa per bulan itu berapa, sehingga teman-teman membutuhkan teman mekanik, misalkan butuh 1 orang atau 2 orang itu digaji berapa gitu. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua ya teman-teman ya. Yang kedua yaitu persentase. Untuk persentase sendiri itu bisa teman-teman gunakan yaitu 80/20, 75/25 dan seterusnya ya. Itu teknisnya teman-teman sendiri yang tahu. Apa yang dimaksud 80/20? 80/20 yaitu misalkan salah satu mekanik kita ikut kerja kita atau kita ajak bekerja dengan sistem persentase seperti itu. Jadi 80/20. Misalkan contoh si mekanik mengerjakan pekerjaan itu dengan jasa 10.000. Nah, 10.000 itu untuk mekanik 8.000, untuk toko dan bengkel itu 2.000. Itu bisa saja diaplikasikan. Untuk persentase sendiri ya, ini saya beri alasan ya teman-teman ya. Kenapa kok dibikin misalkan 80/20? Jadi 80 mekanik, 20 bengkel. Persennya 80% mekanik, 20% bengkel. Jadi begini teman-teman, sedikit saya jabarkan ya. Mungkin untuk bengkelnya sendiri itu 20%. Kenapa kok 20%? Mohon dimengerti juga, mungkin seperti ini. 20% diambil dari item pekerjaan itu karena satu, seperti toko mungkin nggak semuanya punya pribadi ya, milik pribadi. Toko itu mungkin teman-teman sewa, jadi sewa setiap tahun atau setiap bulannya. Jadi untuk membantu sewa toko seperti itu. Yang kedua yaitu untuk operasional bengkel sendiri. Untuk operasional bengkel sendiri itu contohnya seperti bensin kompresor ya. Bensin kompresor habis, kunci-kunci rusak. Nah, itu bisa diambilkan dari kas bengkel. Kemudian selanjutnya alasan persentase itu yang ketiga adalah contoh kayak toko atau bengkel kita di lokasi di perkotaan atau di pasar itu kita biasa bayar salar, bayar kebersihan, bayar listrik. Nah, jadi alasannya seperti itu ya teman-teman. Kenapa kok dibikin persentase misalkan 80/20? Nah, untuk mekanik sendiri yang 80% itu bersih, jadi tidak menanggung apa-apa. Jadi yang 20% itu untuk operasional toko dan bengkel. Contoh kayak sewa toko tadi sudah saya sebutkan ya. Kedua untuk beli bensin kompresor dan untuk peralatan kunci-kunci yang rusak yang harus diganti. Bayar listrik ya, itu perlu teman-teman pikirkan juga. Jadi dari situlah kita alasannya kenapa kok dibikin persentase. Kemudian untuk membayar keamanan, salar, sampah dan lain-lain. Jadi alasannya untuk persentase seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu
kerjasama. Kalau tadi kan sistem gaji, persentase, dan sekarang yang ketiga adalah kerjasama sendiri. Ini biasa banyak teman-teman kita yang komen di video saya itu dia pengen buka usaha cuman dia nggak bisa bengkel. Nah, ini bisa kita aplikasikan di sistem kerjasama sendiri, yaitu teman-teman yang punya toko itu nggak bisa bengkel, ngerekrut teman kita yang bisa bengkel. Nah, untuk teman kita yang bisa bengkel sendiri ini kerjasama, bisa kita obrolkan dengan salah satu rekanan kita, maksudnya contoh pemilik toko dengan calon mekaniknya, itu bisa kita bicarakan kerjasama yang dimaksud yaitu bengkelnya ya teman-teman ya. Bengkelnya ini kalau toko spare part nggak ada bengkelnya itu kurang ideal, jadi harus ada mekanik. Nah, untuk perbengkelannya sendiri itu kalau untuk kerjasama tinggal kita teknisnya saja bagaimana. Contoh kayak bengkel itu kan butuh kunci, tool, kompresor, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi apakah teman kita mekanik ini kuncinya mereka semua atau kuncinya dari kita? Nah, tapi kalau misalkan dari kita seperti yang kita bicarakan cara yang nomor 2 tadi, persentase. Nah, alasannya tadi kita kembali lagi ke persentase ke 80-20. Jadi harap teman-teman ketahui juga kalau misalkan buka bengkel dan buka toko spare part ini butuh modal yang tidak sedikit, dimana kita harus membeli tools, kunci, dan lain-lain, sewa toko dan lain-lain, beli tempat dan lain-lain. Nah, makanya alasannya seperti itu, begitu. Jadi untuk yang ketiga ini kerjasama, ini kurang lebihnya seperti itu. Jadi pemilik toko tapi nggak bisa bengkel, tapi kalau toko spare part nggak ada bengkelnya itu kurang ideal. Nah, itu teknisnya teman-teman di lapangan seperti apa? Apakah mekanik yang membawa kunci-kunci semua dari rumah dia siapkan sendiri, jasa diambil semua sendiri, dengan catatan teman bengkel kita ini menjual spare part kita, atau spare part ini usahakan dari kita semua, dan lain-lain. Nah, dari ketiga cara ini tadi teknisnya teman-teman tinggal aplikasikan yang mana yang cocok, seperti itu. Jadi dan nggak harus dengan pakai cara yang saya sharekan, tapi kalau misalkan teman-teman punya cara lain itu bisa diaplikasikan. Nah, kurang lebih jawaban dari saya seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin ya teman-teman maksud ya apa yang saya maksud. Jadi kurang lebih seperti itulah jawaban dari saya bagaimana cara menggaji karyawan bengkel di toko kita. Nah, terima kasih untuk teman-temanku semua yang sudah menonton dan sudah setia stay di Floren Channel. Jangan lupa untuk dukung saya agar saya lebih semangat lagi. Salam istimewa dari Floren Channel. Sukses buat teman-teman yang hobi dengan bengkel. Istimewa. Sekarang waktunya untuk sukses dengan kerja tekun dan konsisten. Salam dari Floren Channel. Istimewa.